Baik, gelap. Baik. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar semuanya? Netizen yang budiman dan para wotazen yang oi. Saya Rangga Pranendra. Dengan video ini ingin memberitahukan sesuatu nih guys. Jadi dalam rangka mengaktifkan kembali channel ini, selaku saya sebagai content creator yang bergerak di seputar JKT-an juga dan musik terutama ya, saya cerita dikit. Agak sepi, saya mau biar nggak terlalu sepi, saya setelin ini aja. Biasalah ya, biar nggak sepi-sepi amat. Template saya kan musiknya ini ya. Dari mana kita mulai cerita? Nah, beberapa waktu terdahulu itu saya dihadapkan dengan serentetan kejadian yang membuat saya berpikir kembali. Mungkin ada baiknya kita expand apa yang bisa saya lakukan di YouTube ini mengenai JKT dan fandomnya ke arah yang lebih luas lagi, dengan mengusung prinsip Darekan Otame nih, apa yang bisa kamu lakukan untuk orang lain, what can I do for someone gitu. Seperti yang sudah terjadi kan di channel ini, saya memberikan konten rutin berupa core tutorial ya, yang sudah terjadi dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016 sampai saya pensiun lalu balik lagi. Saya membuat semacam runutan video core tutorial yang isinya adalah memberikan panduan seputar chord lagu-lagu JKT48 untuk bisa dimainkan oleh para fansnya, termasuk oleh saya juga, oleh teman-teman semua. Dan alhamdulillah puji Tuhan, respon yang masuk ke saya sejauh ini adalah positif, dengan orang-orang yang bilang, "Bang, core tutorialnya sangat bermanfaat, Bang bikin lagi dong," kayak gitu-gitu. Yes, berarti apa yang saya lakukan bisa memberikan faedah, bisa memberikan manfaat. Nah, melalui video ini saya pengen ngasih tahu bahwa saya pengen agak memperluas lagi gitu. Kalau yang kemarin-kemarin saya berikan itu adalah seputar chordnya, iringannya, ya kan cuma iringan doang tuh. Kenapa nggak kita coba untuk mengexpand itu, memperluas itu? Sekarang saya berikan tutorial panduan melodinya. Nah itu dia, karena kan musik itu adalah perpaduan antara melodi dan irama gitu kan, nada dan irama. Irama memberikan relnya, melodi menjadi intinya. Itu inti lagunya kan ada di melodinya. Cuma kalau melodi bergerak sendiri nggak ada iramanya, agak awkward gitu rasanya. Jadi itu yang selama ini saya berikan adalah memberikan relnya, memberikan iramanya. Kali ini saya mau coba memberikan panduan seputar melodinya. Ribet amat ya Mas Rang ya ngasih penjelasan. Jadi kejadian apa saja yang saya maksud tadi mengenai rentetan kejadian yang saya dapatkan. Pertama, melalui insiden kalau melalui kejadian pertemuan dengan Askarya Music yang sudah tahun lalu ya, itu apa 2 tahun lalu, kayaknya 2 tahun lalu, 2021 ya. Saya ketemu dengan Akira Desmond membawa timnya dari Askarya Music. Dia memberikan saya pengalaman tentang bagaimana menulis partitur. Lalu saya juga dapat pemahaman bahwa orang-orang seperti Akira dan teman-temannya itu kaum pemusik gesek dan pemusik yang membaca partitur itu, mereka bilang, "Bang, asupi saya dengan partitur. Berikan saya sheet music dan saya akan mainkan." Karena kalau disuruh main sendiri nggak ada acuan apa-apa, mereka mungkin kadang bingung. Tapi begitu dikasih materi berupa tulisan untuk dibaca, baru mereka akan main. Waduh, maka senang juga ya memberi mereka asupan partitur gitu. Mungkin ini juga yang bisa dilakukan di fandom ini oleh saya kepada teman-teman semua yang memang ada niatan untuk belajar musik, ada niatan untuk mempertinggi skillnya dalam hal membaca partitur gitu-gitu. Karena kejadian yang sama saya alami juga ketika saya ngajar di sekolah, ngajar seni musik. Beberapa murid saya yang memang sudah ada basic les, mereka mengakui juga, "Aku lebih bisa main kalau baca, Kak. Pak, saya dipanggil Pak kalau di sekolah di SD. Aku kalau dikasih not balok bisa main gitu. Tapi kalau sambil denger agak meraba-raba, tapi kalau main sambil baca partitur lebih lancar gitu." Oh ternyata ada ya. Jadi saya juga baru ada pemahaman, oh ada ya orang-orang yang
yang belajar musik pendekatannya, approach-nya itu dari baca gitu. Karena saya sendiri sebagai pemusik, istilahnya pemusik jalanan, saya cenderung belajar musik tuh dari dengerin, by hearing, by listening, baru saya catat, baru saya mainin. Catat juga sebagai panduan saya sendiri gitu. Jadi kadang catatan saya sendiri suka bingung cara bacanya gimana. Tapi ya untuk mereka mungkin untuk kamu juga, kaum saya sebutnya kaum yang bisa membaca dan memainkan musik dengan cara baca partitur gitu. Saya pengen menyediakan itu. Saya pengen banget menyediakan bahan untuk bisa kamu pakai untuk latihan. Tentu bahannya adalah lagu-lagu JKT48 sendiri. Lagu JKT48 banyak sekali guys. Sejauh ini sudah ada 390 kalau saya nggak salah hitung ya. Berikut juga daftar yang dibikin oleh Abang JHS di Twitter ya, dia sudah sampaikan juga jumlahnya 300-an lebih, mau mencapai 400 lagu. Banyak sekali. Itu artinya bahan kita belajar banyak. Dan kemarin juga sempat saya tease di platform Twitter, sudah nggak ada sih Twitter, sekarang adanya X. Nah ini dia, saya tease ini nih. Bisa diam dulu nggak lagunya nih? Nah, rencana adalah hal terpenting untuk cinta, nggak sih? Main yuk, aku ngasih rhythm, siapa yang mau ngisi melodinya. Dan di sini saya kasih partitur not balok. Terus tweet selanjutnya adalah, on a serious note, saya memang ada keinginan untuk bikin partitur melodi lagu-lagu JKT48 kayak gini. Lagu-lagu JKT48 buat jadi bahan belajar teman-teman teman-teman atau siapapun yang lagi mempelajari alat musik melodis, dalam kurung flute, violin, pianika juga bisa. Baru keinginan sih, gas nggak? Terus kan saya bikin polling tuh, berdasarkan pollingnya nih kayaknya yang menang nih yang atas nih, yuk belajar baca partitur. Sisanya bilang saya mah nikmatin aja. Ini juga cuma 29 vote kok. Nah, jadi berdasarkan voting ini, ayo dah saya semakin mantap untuk membulatkan tekad untuk menjadikan project ini berjalan gitu. Jadi, untuk konten-konten video berikutnya di YouTube ini saya mau memberikan semacam itu. Jadi yang saya berikan adalah ini berupa video gitu loh. Gimana jelasinnya ya? Tunggu aja di video berikutnya deh. Intinya adalah saya mau memberikan melody guide, apa dong istilahnya? Kalau itu melody tutorial, enggak tutorial juga sih. Saya cuma memberikan panduan ini, lalu saya akan kenjrengin ritmenya. Nah, terus kamu jadi bisa punya landasan untuk belajar mainin melodinya dengan cara baca partitur ini gitu guys. Ngebingungin nggak penjelasan saya? Ya udah, kalau video ini tidak cukup memperjelas memang karena cuma berupa omongan dan teori doang sih. Praktiknya akan langsung kita laksanakan di video berikutnya ya. Oke, 8 menit yang sangat berfaedah. Saya Rangga Pranendra dengan ini mengumumkan bahwa saya mau menjalankan project partitur melodi. Nyalain musik ya sepi amat. Project partitur melodi JKT48. Tentunya project ini bisa kamu pakai untuk bahan latihan, bahan belajar, bahan untuk menimba ilmu dan mengasah skill kamu dalam bermain alat musik yang sifatnya melodis, entah itu biola, entah itu flute, entah itu pianika, atau entah itu sekedar mau belajar baca partitur aja sambil nyanyi dengan pita suara, boleh. Saya hanya menyediakan saja. Kayaknya partitur kayak gini nggak bisa dimainin di saxophone atau di trompet, itu mereka ininya kan beda ya. Ininya tuh apa ya? Bisa aja sih dimainin tapi kunci dasarnya ntar beda lagi. Kayak semacam itu. Saya juga masih belajar hal-hal kayak gini. So, untuk kamu yang mau mengasah ilmu untuk membaca partitur, simak video-video saya berikutnya. Kalau kamu punya saudara atau kenalan atau kolega yang bisa dan mau mengasah skill untuk baca partitur, maupun dia wota atau bukan wota, gak apa-apa, ajakin aja. Materi saya akan khusus seputar lagu-lagu JKT48 aja. Walau tidak menutup kemungkinan untuk ngembangin ke yang lain. Tapi sementara ini, mengingat bahwa lagu JKT48 aja sudah ada hampir 400 biji. Bijinya 400. Repot gak ya?
Ya intinya 400 lagu, banyak sekali. Jadi fokusnya ke situ dulu aja. Sekian pengumuman, mudah-mudahan bisa diterima. Kita ketemu lagi di video berikutnya.